Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Puspita Cahyata Rasningtyar, mahasiswi semester 1 dari program studi administrasi pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Nah, apa sih itu pengembangan organisasi? Apakah teman-teman sudah ada yang tahu? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, mari simak video berikut ini ya. Oke? Apa itu pengembangan organisasi? Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Pengembangan organisasi bersifat kritis dan berbasis sains, yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi, struktur, proses kerja. Pengembangan organisasi juga dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan, karena banyaknya tahapan, proses, dan evaluasi selama dijalankan. Selanjutnya, kita akan sedikit mengulik tentang teori pengembangan organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengembangan organisasi menurut Christine Becker. Pengembangan organisasi adalah suatu proses dari perubahan berencana terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada dari French dan Bells. Mereka mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif, dengan tekanan khusus pada budaya tim kerja formal dengan bantuan agen perubahan. Lalu, apa sih arti penting dari pengembangan organisasi? Peran penting pengembangan organisasi yang pertama yaitu sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan organisasi yang semakin kompleks dan rumit. Yang kedua, bervariasinya dan membesarnya ukuran-ukuran yang berlakukan untuk standar organisasi. Yang ketiga, adaptasi terhadap perkembangan iptek yang semakin canggih. Yang keempat, munculnya bentuk organisasi model baru seperti dalam kerangka peran, tugas, dan hubungan kerja. Dan yang terakhir yaitu perubahan pandangan terhadap konsep manusia, tidak hanya sebagai unsur produksi, tetapi harus dilebih manusiawikan atau sebagai aset organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada arah pengembangan organisasi untuk memecahkan suatu masalah. Yang pertama, adanya pertentangan tujuan. Yang kedua, komunikasi yang kurang atau bahkan tidak harmonis. Yang ketiga, konflik yang didiamkan. Yang keempat, kerjasama yang kurang baik. Yang kelima, persaingan yang kurang atau bahkan tidak sehat. Yang keenam, pengambilan keputusan yang salah. Yang ketujuh, respon yang lamban atau lambat terhadap perubahan. Dan yang terakhir yaitu rendahnya motivasi. Next yaitu hambatan-hambatan yang terdapat dalam pengembangan organisasi. Nah, dalam pengembangan organisasi ini terdapat dua hambatan. Yang pertama, hambatan dari dalam atau kita sering mengenal dengan sebutan internal. Hambatan dari dalam ini meliputi kebijakan pimpinan, ketidaksiapan sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran. Hambatan selanjutnya yaitu hambatan dari luar atau eksternal. Hambatan eksternal meliputi peraturan dan perundangan, lingkungan yang tidak kondusif, dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya yaitu ada proses pengembangan organisasi. Yang pertama ada pre-work, yaitu minat, niat, dan kapabilitas. Yang kedua ada koleksi data atau pengumpulan data. Yang ketiga,
diagnosis, yaitu meneliti, menganalisis, dan menginterpretasi. Yang keempat adalah planning, organization, change, development, intervention, atau intervensi, perubahan, dan pengembangan organisasi. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pengembangan organisasi. Tahapan yang pertama yaitu kita harus memahami persoalan yang terjadi. Yang kedua, diagnosa atau merumuskan masalah. Yang ketiga, unphrasing atau menguranginya secara bertahap. Yang keempat, uji coba. Yang kelima, pemantapan. Dan yang terakhir yaitu menentukan fokus perubahan. Selain itu, pengembangan organisasi juga memiliki 3 peranan penting. Yang pertama, sebagai sistem pendekatan atau metode. Yang kedua, sebagai strategi dan model. Dan yang terakhir yaitu sebagai teknologi, desain, dan rekayasa perubahan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa sih tujuan dari adanya pengembangan organisasi ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan dalam problem solving. Yang ketiga, semakin terbuka dalam berkomunikasi. Yang keempat, semangat kerja para anggotanya yang semakin meningkat. Yang kelima, merubah pandangan terhadap perusahaan dan semakin memperluas wawasan. Yang keenam, mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketujuh, semakin mengasah keterampilan baik secara teknis maupun non-teknis. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan yang lebih berkualitas. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang pengembangan organisasi. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu pengembangan organisasi, proses pengembangan organisasi, dan tujuan dari pengembangan organisasi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat dijadikan pembelajaran agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Okay, thank you and see you next time.